Jumpa lagi dengan saya di channel Seniman Teknik. Kali ini sesuai dengan janji saya kemarin bahwa saya mau bongkar mesin MP6 tim KDRT. Kalian bisa tahu apa aja sih yang ada di dalam mesin ini? Apa aja sih spek-spek yang diracik di dalamnya? Mulai dari magnet, kemudian klep, piston, utamanya camshaft atau as klep atau cam atau noken as, terus balancernya itu seperti apa. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri nanti setelah kita bongkar. Yuk tonton dan ikuti terus video ini, jangan di skip. Hadiahi kami dengan like, subscribe, dan mari semangat untuk bangun motor. Apabila kalian di rumah mungkin kebetulan sedang ngebangun motor, ini video ini khusus saya peruntukkan bagi kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang membangun mesin road race, khususnya Jupiter Jet1 MP6. Semoga bisa menjadi referensi. Yuk langsung aja, cus. Gigi sentrik pakai adjustable yang baut 3 ya, karena kalau yang baut 2 biasanya rawan bergeser. Kalau yang 3 ini lebih aman. Ini throttle bodinya guys, masih pakai standar dengan pakai velocity tentunya. Jika kalian tidak punya impact, ini contoh membuka impact, membuka gigi sentriknya. Dibikinin tahanan kayak gini. Nah, bikin tahanan kayak gini. Nah, untuk nahan di lubang gigi sentrik. Nah, terus bisa dilepas.
Di motor ini ada yang unik guys. Apa uniknya? Yaitu camshaft masih pakai standar papas. Nah, nanti kita bisa lihat. Ini camnya standar papas ini, bukan cam mentah. Ini kemarin sudah agak ngasep guys, karena piston dan ringnya sudah lama, ada 4 event belum diganti. Nah, ini headnya guys. Nah, kita lihat headnya dulu, bagian head. Ini di motor ini uniknya atau istimewanya yaitu camnya masih pakai cam standar. Nah, camnya ini standar. Umumnya di zaman sekarang, zaman now, itu rata-rata orang pada pakai cam gemuk. Ya sebenarnya ya bagus juga sih, tambah bagus cam gemuk. Tapi karena kita adalah tim kecil, diawali dari pertimbangan hemat biaya, akhirnya kita tetap pakai cam standarnya namun dipapas. Nah, tetapi walaupun standar bukan berarti kita mengabaikan performa, tentunya tidak. Justru kami spesial riset cam standar papas yang bisa dipakai balap, bisa dipakai kompetisi. Nah, ini asli orisinil, cam orinya kita pangkas tanpa las ini. Jadi memang saya atau tim kita khusus riset cam standar papas, namun memiliki kemampuan yang bisa dipakai kompetisi. Dan terbukti di motor kita ini di kelas MP6, alhamdulillah kalau di kelas kejuaraan sudah mampu memperoleh podium. Bahkan kayaknya mulai tahun 2000 berapa ya? 17 ya? 2017 kita juara 1. Sampai sekarang terakhir event kalau untuk MP6 ini bisa juara 1. Hanya memakai cam standar papas. Nah, ini kita cek pinggangnya kecil guys, standar dipapas tanpa tambah daging, kecil. Ini bisa kalian lihat, pinggangnya cuma 24,4.
pinggangnya cuma 24,4. Ini kecil, lebih kecil dari pinggang cam standarnya. Cam standarnya paling sekitar piro ya, 30 apa piro ya. Nah, jadi intinya kita memakai cam standar kita papas. Kebetulan khusus cam kita juga produksi cam yang sering disebut cam Tadilajos. Jadi saya punya produk namanya Tadilajos Racing Cam. Nah, kenapa saya kasih nama Tadilajos? Ya karena tanpa didayel langsung jos, maksudnya Tadilajos tanpa dayel langsung jos. Itu karena apa? Karena kita pakai standar papas. Dalam pemasangannya misalkan kalian ada yang nggak bisa dayel, bisa langsung pasang. Nah, perkara bisa dayel tambah bagus, tambah sempurna. Jadi jangan ragu dengan produk Tadilajos, karena walaupun standar papas, saya risetnya sudah lama dan saya evaluasi di motor balap kita dan hasilnya memuaskan, bisa juara. Oke, langsung kita lanjut ke bagian lain, guys. Bagian lain. Nah, untuk klep 2621 ini apa? Nah, MP4 2623, kalau ini MP6 2621. 2621, guys. Nah, ubahnya kita pakai standar. Nah, ini tidak ada pemapasan ini. Nah, terus apalagi ya? Ini cuma gini. Perkelepnya andalan untuk saat ini ya Jepang. Nah, ini perkelep Jepang, ada cat orange. Kalau di yang era sekarang orange Jepang ori. Nah, ini loh guys, gara-gara pinggangnya kecil sampai setelannya dibalik seperti ini. Jadi ini solusi bagi kalian yang mungkin pakai produk Tadilajos. Ini bisa kalian seperti ini setelan klepnya. Bila mana setelan klepnya ini di sini sudah rest, sudah habis. Nah, bisa kalian balik seperti ini. Nah, kalau ininya pakai standar, ini pelatuk roller standarnya. Ini berkelep harus Jepang karena RPM di motor balap tinggi, harus didukung dengan berkelep yang berkemampuan tinggi juga. Kalau tidak bisa floating, akhirnya klep numbur ke piston dan sakitnya di sini, guys. Sakit ya kalau motor jebol jeruot. Portingnya mas, portingnya ini kalian lihat, porting kita nggak besar-besar. Ini tirusnya aslinya ini loh, masih ada guys, tirusnya ini. Nah, aslinya kan ada tirusnya, nggak besar-besar, cuma buang kulit jeruk. Dan areal dalamnya kita apa? Areal dalamnya ini kita bikin berlebar. Terus pada bagian menjelang bertemu dengan bos klep, nah ini kita bikin seperti sirip. Nah, sirip ini fungsinya untuk membelah sebelum gas dan bahan bakar itu membentur botol klep ini. Di sini kita beri sirip agar membelah terlebih dahulu. Ini tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki flow. Nah, portingnya seperti ini. Jangan terlalu besar. Karena apa? Jet One ini adalah motor tipe long stroke.
dimana pada motor long stroke itu piston speednya tinggi. Yang mana piston speed yang tinggi itu karakter tenaganya adalah fokus bawah menengah. Nah, karena fokus bawah menengah nggak perlu kita desain ininya besar, karena nanti akan menjadi tidak istimewa semuanya. Atasnya walaupun ini dibesarkan nggak istimewa karena karakteristik tipe long stroke tadi. Nah, jadi makanya kita maksimalkan karakter yang sudah ada sejak dari pabrikan. Long stroke karakternya enak bawah, ya kita perkuat bawahnya. Mengenai top speed nanti aspek lain yang bicara, nanti akan saya jelaskan. Ini porting in. Oke, lanjut porting X. Di porting X ini lihat, ini saya bikin ukurannya sama dengan perpak aslinya. Ini 100% dari klep X, sekitar 100% dari klep X. Klep X 21 artinya ya ini 21, bahkan bisa dilebihin nggak apa-apa, yang penting ukurannya perpak orinya knalpot ini masih nggak nyangkut. Ini 22 guys. Nah 22 berarti lebih dari 100%. Lah umumnya lubang X itu ada yang model D tipe. D tipe ini tertutup D seperti ini biasanya. Di sini ada dicor gini. Tapi saya pada MP6 ini tidak memakai D tipe. Jadi D tipe itu bagus untuk motor karakter tertentu. Nah, tetapi di motor tertentu terkadang model konvensional seperti ini justru lebih bagus. Mengenai jenis-jenis lubang buang nanti saya akan bikin videonya tentang lubang buang D tipe dengan lubang buang bulat biasa, itu enak mana, kemudian kaitannya dengan karakter tenaga bagaimana, nanti saya bikin video. Pokoknya ikutin terus channel ini. Kedepannya saya akan upload video-video yang bermanfaat. Oke, ini in tadi sudah ya, cuma seperti ini. X-nya ya cuma seperti ini, camnya ya standar kapas. Sekarang lanjut ke piston. Pistonnya ya seperti ini guys. Ini mendem ini. Udah babas. Gak ketok pistonnya, peteng. Nah ini pistonnya itu center. Nah pistonnya seperti itu guys. Nah nanti setelah kita lepas pistonnya kita bisa lihat detailnya. Kalau ini mendemnya sekitar 0,6, sekitar 0,6. Ini belum pas TMA, ini sulit karena ini belum saya lubangi, jadi muternya dari rantai temeng, untuk ngetopkan sulit. Tapi intinya kayak gitulah. Nanti kita cek pistonnya saat dibuka. Injektor kita ini ada yang bilang aneh, dan bahkan sebagian kawan-kawan kalau balap di pedok ini banyak yang nggak percaya kalau injektor masih pakai standar. Nah, ini injektornya benar-benar masih pakai standar. Ini injektor standar guys. Buka. Nah, jangan di skip biar tahu ini yang terpasang di motor kita benar-benar injektor standar.
Nah, inilah penampakan injektor yang terpasang di motor kita. Benar-benar standar. Nih, standar lubangnya 6 ya. Raket lubangnya. Intinya pakai standar lah, guys. Bukan aftermarket atau bukan adopsi punyanya motor lain. Ya umumnya diganti kalau injektor itu. Nah ini injektornya. Apinya ngeblus. Nah ini mereknya Kaihin bawaannya. Ini throttle bodinya. Throttle body standar. Jenis yang model intake panjang ini plastik ini. Intake-nya bukan yang model karet serobokan. Ini pakai velocity. Tujuannya biar flow lebih bagus. Nah, itu koinnya itu diganti itu, guys. Aslinya agak kecil, ini besar. Pokoknya setelah diremer menjadi 26. Menjadi 26 itu diameter throttle bodinya. Nah, kalau intake ya kita porting lah biasa. Semuanya sudah bisa. Kita porting, kita samakan dengan inlet, lubang in pada head deksel. Oke. Nah, nanti kita bagian magnet kita lihat, bagian bak kanan kita lihat. Oke.